الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، ويا مصبر أيوب صبرنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع يا الله من يريد kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan dari hati yang tidak kunjung khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan dari jiwa yang tidak pernah kenyang akan kehidupan dunia, wa min da'watin la yustajabu laha, dan kami berlindung padamu dari doa yang tidak dijawab. Bapak dan Ibu, para hadirin dan hadirat yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ucapan itulah yang perlu kita ucapkan di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk hidup setelah kita mati besar, yaitu tidur. Karena ketika kita tidur, kita berdoa kepada Allah. Dia dengan mengucapkan Bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut nama-Mu, aku mati dan aku hidup kembali. Maka Allah SWT masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hidup kembali. Karena ada orang di sana yang pas tidur, dia tidur saja. Ternyata di pagi hari sudah tidak bisa terbangun kembali. Padahal sebelumnya dia sehat walafiat, dia nggak sedang sakit. Tapi dan ini terjadi pada teman kami. Beliau ketika tidur begitu berpikiran akan meninggal dunia. Ketika dibangunkan istrinya untuk sholat subuh, dia sudah tidak lagi bisa bangun. Dia meninggal dunia. Nah, mudah-mudahan ada rahmat beliau dan keluarganya. Maka kita bersyukur jangan bisa memberikan Allah SWT kesempatan untuk hidup, untuk bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, dan juga untuk bisa menambah bekal-bekal perjalanan hidup kita, hidup perjalanan kehidupan setelah kematian. Pada jemaah yang saya mulai Rasulullah Ta'ala, kita berada di bulan Sya'ban. Sudah berada di tanggal 22. Maka ada apa dengan bulan Sya'ban? Nabi SAW itu pernah menyebutkan dalam hadis. Nabi mengomentari bulan Sya'ban adalah bulan yang puluhan nas. Bulan Sya'ban itu bulan yang banyak manusia lalai di bulan ini. Karena bulan ini jamaah itu kata Nabi baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban ini bulan yang terakhir di 2 bulan yang mulia. Apa itu? Bulan Rajab dan bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban di antara 2 bulan yang mulia. Karena bulan Rajab itu bulan apa juga? Haram. Haram itu artinya apa? Haram itu artinya suci. Sebagaimana tanah haram, disebut tanah haram itu apa? Tanah tersebut adalah tanah suci, tanah yang Allah SWT muliakan. Sehingga orang-orang saleh, kaum mukminin tahu keutamaan bulan Rajab, sehingga mereka sibuk beramal di bulan Rajab. Lalu di bulan Sya'ban, mereka lalai. Manusia kebanyakan lalai karena akan mempersiapkan nanti untuk beramal di bulan Ramadan. Namun Nabi kita
manusia lainnya itu pahalanya berbeda. Ya, pahalanya besar. Ya, contoh misalkan Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadisnya, wasallil laili wan nasu niyam. Salatlah malam di saat manusia tertidur lelap, di saat manusia lalai dari salat malam. Ya, Nabi memerintahkan salat malam di saat manusia lalai. Ya, maka itu pahalanya berbeda dibandingkan ya di waktu-waktu ya manusia tidak lalai. Jadi kaum muslimin tahu kapan ya orang yang cerdas dia tahu kapan dia harus memperbanyak amal, ya kapan dia harus memperbanyak frekuensi untuk beramal sehingga dia meraih pahala yang besar dengan sedikit amal. Ya Nabi SAW itu jangan ketika bulan Sya'ban apa yang dilakukan memperbanyak puasa di bulan ini. Karena Nabi SAW tahu amalan-amalan manusia itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap tahunnya di bulan Sya'ban. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan turfa'u fihi a'mal. Ya, turfa'u fihi a'mal. Karena amalan-amalan yang akan ke langit wa uridu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku ingin ketika amalanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, aku dalam kondisi berpuasa. Ya, ini Nabi SAW banyak puasa di bulan Sya'ban sampai-sampai Bunda Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu istakmala ya as-siyama illa fi Ramadan." Kata Bunda Aisyah, aku tidak pernah melihat Nabi SAW menyempurnakan puasa kecuali bulan Ramadan. Ya, wa ma ra'aitu aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Dan tidak melihat Nabi SAW banyak berpuasa melainkan di bulan Sya'ban. Ya, Nabi SAW memperbanyak puasa di bulan ini. Ya. Dan amalan manusia juga ada yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang sifatnya pekanan. Ya. Ada yang dari tahunan, ada pekanan. Ya, pekanan itu kapan? Karena Nabi SAW turfa'u a'malu Adam fil jumu'ati marratayn. Diangkat amalan anak manusia anak Adam itu dalam sepekan 2 kali. Ada yang tahu hari apa saja? Oh, Masya Allah. Hari Senin dan Kamis. Ya, ternyata amalan seseorang diangkat pekanan Senin dan Kamis. Namun Nabi SAW mengatakan, "Inna rajulan bainahu wa baina akhihi syahdan." Kecuali seseorang yang dia punya masalah sama saudaranya, kecuali seseorang yang keras sama temannya, atau dia lagi bermasalah sedang tidak baik-baik saja dengan kerabatnya, maka Allah Nabi SAW merintahkan, "Anziru hadaini hatta yastalihah." Tangguhkanlah dua amalan orang ini sampai mereka berdamai. Masya Allah. Berarti rugi jalan. Orang yang lagi punya masalah tidak diselesaikan. Yang rugi kedua-duanya. Karena pertama amalan kebaikannya tidak distorkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi diangkat ke langit. Ya, ada sebagian orang kalau punya masalah sudah biarkan terlalu saja. Nanti maaf-maafannya nunggu lebaran. Ya, kalau masih hidup lebaran, kalau tidak, ya, maka jadi kita punya salah, kita ada masalah sama orang, maka sebaiknya ya kita berusaha untuk menyelesaikan segera. Ya, karena yang merugi kita sendiri jemaah, karena amalan kita tidak diangkat. Tapi para jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu saya muliakan karena Allah Taala, alhamdulillah kita kembali dapat melanjutkan kajian kita, ya, kajian bulanan yang mana tema kita adalah
dan mengenal Nabi. Jadi maksudnya di sini ada ilmu yang paling agung, ilmu yang paling besar adalah ilmu yang dimana di dalamnya mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berarti ilmu apa? Ilmu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala, ilmu tauhid, ilmu akidah. Ya, ilmu yang mana tentang asma wa sifat, ya, nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Ya, maka Allah mengatakan syaraful ilma, ya, syaraful ilmu bi syarafil ma'lum. Mulianya sebuah disiplin ilmu itu tergantung pada, ya, konten atau mulia yang ada dalam konten. Kalau di dalam ilmu itu akan mempelajari tentang Allah Subhanahu Wa Taala, maka ilmu itu adalah ilmu yang mulia. Ya. Ilmu tauhid adalah ilmu yang lebih kita prioritaskan dibandingkan ilmu faraid, dibandingkan ilmu-ilmu yang kaidah bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf. Ya, ilmu tauhid karena itu ilmu yang akan ditanya kelak. Ya, ketika seseorang sudah diwafatkan di kubur, dia akan ditanya dengan 3 hal. Ya, ditanya tentang pencerahan. Apakah ditanya tentang rumus kimia? Kita tidak akan ditanya tentang rumus fisika. Kita akan ditanya tentang tafsir ayat ini. Kita tidak akan ditanya tentang hukum ibadah ini. Tidak. Yang ditanya oleh malaikat adalah 3 perkara yang berkaitan dengan tauhid. Apa? Man rabbuka, siapa Rabbuka? Wa man nabiyuka, siapa Nabi? Wa ma dinuka, dan apa agama? 3 pertanyaan itu yang akan ditanya oleh malaikat. Barang siapa yang ketika di dunia dia mengamalkannya, mempelajarinya, ya, dan mendakwahkannya, maka akan mudah baginya menjawab pertanyaan tersebut. Kalau pertanyaan tersebut bukan pertanyaan seperti ujian yang kalau dihafal bisa jawab selesai, tidak. Ya. Namun kita berusaha untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat dengan cara mempelajarinya, mengamalkannya, dan mendakwahkannya, dan bersabar di atasnya. Perjalanan ini rahimahullah. Jadi ilmu yang dimaksud di sini tadi adalah ilmu mempelajari tentang Allah. Ini penting karena kita ingin mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa? Ya, dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana mungkin seseorang akan mendapatkan kecintaan kepada Allah kalau dia tidak kenal siapa Allah? Dia tidak kenal bagaimana sifat-sifat Allah. Dia tidak kenal nama-nama Allah. Jadi bagaimana mungkin dia akan bisa mendapatkan kecintaan? Ya. Nah, begitu juga manusia. Ya, bahwa masih ingat mungkin ketika ingin dekat dengan ketika cari istri dulu, ya, mungkin belum ada perasaan suka, sayang, cinta lagi. Kalau belum kenal, minimal kenal namanya siapa, sifatnya bagaimana, karakternya, ya, sehingga akan tumbuh di situ cinta perasaan. Ya. Maka terlebih kalau kita mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka dengan mempelajari tentang Allah akan tumbuh kecintaan mengenal juga Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga mengenal Nabi kita, ya, ini juga dengan cara mempelajari sirah nabawiyah, tentang mempelajari apa perjalanan hidup Rasulullah SAW, atau mempelajari sifat fisiknya Nabi SAW, ya, dan karakter dan akhlak Nabi SAW. Itu akan mendatangkan kecintaan. Ya, maka saya anjurkan kalau ingin membaca tentang sirah nabawiyah atau tentang sifat-sifatnya Rasulullah SAW, baca kitabnya, ya, kitab Asy-Syama'il, ya, Muhammadiyah, Asy-Syama'il Muhammadiyah
dia itu nama kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi. Ya, namanya kitab Syama'il, maksudnya Syama'il hal yang mencakup sifat-sifat Nabi SAW, akhlak Nabi SAW. Ya, dari sifat fisiknya Nabi disebutkan semuanya. Ya, rambutnya Nabi bagaimana, postur tubuh Nabi, gagah Nabi, jenggotnya Nabi, ya, semuanya disebutkan ciri fisik. Ya, berdasarkan apa? Dari dalil-dalil yang sahih, ya, itu oleh Imam At-Tirmidzi. Baik. Kemudian yang ketiga, ilmu yang dimaksud juga adalah ilmu mengenal agama Islam dengan dalil. Jadi mengenal agama kita jemaah itu dengan dalil-dalil. Ya, karena agama Islam itu bersumber dari dua wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Yaitu adalah argumen hujah bagi kita sebagai kaum muslimin, ya, yang beragama dengan agama Islam. Maka oleh karenanya, ya, penting kita mempelajari agama kita dengan dalil-dalil. Bukan berarti ambil ilmu agama kita dari kaum-kaum, atau bukan dari mimpi-mimpi, ya, agama kita dibangun di atas dalil. Ya, dahulu Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan ketika membahas tentang fikih memasang khuf, bahwa tentang khuf tidak pernah lihat atau pernah pakai khuf itu biasa orang Arab pakai, dia seperti sepatu atau seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Dia nggak ada apa itu bawahnya, nggak ada sol, nggak ada. Jadi seperti kaos kaki yang terbuat dari kulit. Itu biasa orang Arab pakai ketika musim ini. Ya itu dilihat ketika kalau kita umroh atau haji, biasanya orang Arab pakai khuf kalau musim dingin. Nah, apa yang dimaksud dengan yang di sini adalah mengusap khuf? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah keringanan bagi orang yang menggunakan khuf untuk tidak melepas khufnya ketika wudu. Ya, jadi bagaimana? Jadi nggak perlu diusap, nggak perlu dilepas, kemudian dicuci kakinya, namun cukup diusap saja. Ya, misalkan ini khuf kaki kita, ya, yang diusap bagian mana coba? Atas atau bawah? Atas. Kaki. Tapi yang kotor bagian mana? Bawah. Tapi kenapa yang diusap bagian atas? Nah, kenapa pertanyaannya? Ini menunjukkan kata Ali bin Abi Thalib, "Lau kana dinu birra'yi, la kana asfalu khuffi aula bimasih." Seandainya agama itu dibangun di atas akal, tentu yang diusap khuf itu bagian bawahnya. Tapi apa kata Ali bin Thalib? "Walakin ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu a'lahu." Akan tetapi aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap atasnya. Menunjukkan agama kita bukan dibangun di atas akal. Ya. Karena kalau pakai akal, yang kotor bagian bawah, yang diusap di bagian bawah, bukan atas. Ya. Atau seseorang ketika sholat diwajibkan berwudu. Wudu itu hanya mencuci bagian-bagian anggota badan tertentu. Kenapa nggak kita mandi udah cukup? Kita mandi udah langsung sholat. Karena lebih totalitas membasuh semua anggota badan kita. Tapi pertanyaannya, apakah cukup kita bersuci dengan mandi saja tanpa berwudu? Tidak. Menunjukkan agama kita bukan dibangun di atas logika, bukan. Bukan dibangun di atas akal, namun dibangun di atas dalil wahyu. Ya. Makanya Al-Quran adalah merupakan pedoman hidup kita. Kalau Bapak beli alat elektronik, perlengkapan dari luar negeri, kemudian datang ke Indonesia, Bapak tak bisa memperhatikannya. Ya. Lalu bagaimana caranya? Pasti melihat apa? Buku panduan kan? Dilihat cara menghasilkannya, bagaimana cara pasangnya, rakitnya. Begitulah hakikatnya agama kita. Kita
sesuai dengan buku panduan. Bagaimana seseorang ya menjalani mematikan ibadahnya. Ya. Bagaimana kita ya menjalankan agama ini dengan benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Jadi kita jamaah beragama itu harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan, bukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena agama ini milik Allah. Allah ingin disembah sesuai dengan kehendak Allah. Sebagaimana seorang harus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya penting mempelajari agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Baik, ini yang pertama tentang ilmu yang dimaksud oleh penulis. Yang kedua, al-amalu bihi, yaitu beramal dengan ilmu tersebut. Nah, ini coba. Ya. Setelah seseorang berilmu, yang kedua adalah diperintahkan untuk beramal. Ya, orang untuk beramal. Karena amal ini akan menjadikan ilmu itu menjadi berkah. Ya, amal ini akan menjadikan ilmu itu ya menjadi hujah untuk kita, bukan menjadi bumerang. Ya, kadang ada ilmu itu menjadi bumerang justru kalau ilmu itu tidak diamalkan. Jadi yang berat itu bukan mempelajarinya, tapi mengamalkannya. Yang berat. Kadang kita udah tahu ya Bapak Ibu, ya ilmunya, kita udah tahu pahalanya, tapi kadang untuk mengamalkan sulit. Ya, makanya seorang dai itu yang paling berat ujiannya. Ya, kenapa? Karena seorang dai itu, seorang ustadz, seorang kiai, mereka adalah orang yang paling pertama dituntut untuk beramal. Ya, bukan dakwah dulu, ilmu, amal, dakwah. Bukan ilmu, dakwah, habis itu tidak beramal. Bahkan Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yusya'ar bihi yaumal qiyamah. Ya, pertama kali yang akan menjadi bahan bakar api neraka adalah siapa di antaranya? Al-alim, orang yang berilmu. Ya. Orang yang berilmu ketika ditanya, kenapa engkau belajar menuntut ilmu? Ya, mereka mengatakan, ta'allamtul ilma fika ya Rasulullah. Ya Allah. Ta'allamtul ilma fika ya Allah. Kami belajar ilmu itu karena ya Allah, untukmu. Maka Allah Subhanahu wa taala kadzabta, engkau dusta. Ya, ta'allamtal ilma liyuqal alim. Engkau belajar ilmu cuma ingin disebut orang alim. Waqad qil, dan engkau telah mendapatkan menyandang gelar tersebut. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat fasuhiba wajhi ila yatil nar. Maka ditelungkupkan wajahnya ke dalam api neraka. Itu ternyata orang yang pertama kali masuk neraka. Sebelum orang-orang Allah, sebelum orang-orang yang menyembah berhala. Maka berat jemaah yang Allah, ya. Seorang yang berilmu yang lebih berat ujiannya dibandingkan ya orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Tapi lantas jangan juga berpikir kalau begitu jangan belajar. Aman, biar nggak dituntut beramal. Ini juga keliru. Ya, justru kita diperintahkan untuk belajar, mempelajari ilmu ini untuk diamalkan. Ya, sehingga orang yang berilmu tentu kondisinya lebih baik karena dia bisa, kalau bisa menjadi itu sebuah hujah dia beramal, menjadi perantara dengan ilmunya sehingga dia banyak mengambil kebaikan-kebaikan pahala dari sedikit amal. Contohnya, orang kalau punya ilmunya, bapak-bapak misalkan mungkin pernah mendapatkan kejadian ketika di rumah sudah ada baru bangun, berwudu, mungkin buang air dulu, gigi dulu, pakai baju. Nyampe sini, ya sudah mau qomat. Bapak bingung, biar bapak pengen sholat tahiyatul masjid dulu, baru atau setelah itu sholat qobliyah subuh.
komat sudah tinggal 2 menit lagi. Karena di sini pakai jam kalau tidak salah saya lihat. Kadang pakai jam kayak gini ya mah, orang datang lihat 2 menit nggak jadi sholat dia. Nggak jadi sholat karena tahu udah lagi komat. Namun dahulu Rasulullah SAW itu, ya, komatnya kapan? Komat itu haknya imam. Ketika ada imam rawatib tiba, ketika itulah waktu komat. Kadang jam seperti ini bikin, aduh mau sholat sunnah nggak jadi, karena sudah tinggal 1 menit 2 menit lagi nggak cukup ini sholat. Maka apa ini harus jemaah, kalau waktu tinggal 2 menit cukup kita menggabungkan, kalau punya ilmunya, menggabungkan antara 2 ibadah, sholat tahiyatul masjid dengan sholat qobliyah subuh. Dengan meniatkan 2 niat dengan 1 rangkaian ibadah, kita mendapatkan keduanya. Dari mana kita tahu? Karena kita mengetahui, mengilmui. Makanya dengan ilmu kita bisa beramal dengan sedikit amal namun meraih banyak pahala. Ya. Jadi boleh menggabungkan 2 amalan, terutama kalau hukumnya sama-sama sunnah. Kedua, kaifiahnya sama, waktunya sama. Boleh gabungkan. Contoh lain, kita disunahkan untuk puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura itu adalah puasa sunnah yang dulu sempat diwajibkan. Nah, puasa Asyura jemaah, ketika bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, maka boleh kita gabungkan niat antara puasa Asyura dengan puasa Senin atau Kamis. Kita mendapatkan 2 pahala. Padahal puasanya 1 hari, tapi mendapatkan 2 pahala. Dari mana kita tahu? Karena kita mempelajari dalam ilmunya, sehingga kita mendapatkan pahala yang besar dengan sedikit amal. Nah, itulah pentingnya ilmu dan amal. Karena ilmu itu ya merupakan yang disebutkan ya al-ilmu wal amal. Antara korelasi antara ilmu dan amal. Yahdiful ilmu bil amal. Ilmu itu memanggil amal. Fa'in ajabahu, kalau dia mengamalkannya, ya ilmu itu akan langgeng juga. Ya, jadi kalau orang mau ilmunya tetap kokoh dan langgeng, ya salah satunya adalah dengan mengamalkannya. Ya, jemaah. Kita menghafalkan doa, jemaah, doa-doa harian. Doa itu kita hafalkan, tapi nggak pernah kita baca. Saya yakin pasti cepat lupa. Ya, tapi kalau doa itu diamalkan setiap hari, mau makan doa, hafal doa, berhubungan suami istri, hafal. Ya, hafal. Ya, kalau sering diamalkan. Doa apa lagi? Al-Fatihah. Sering kita baca. Tiap hari kita baca. Maka jarang imam itu salah baca Al-Fatihah. Jarang. Ya. Karena apa? Karena diamalkan. Ya, maka begitu juga ya, amalan-amalan yang lainnya atau ilmu yang lainnya, jika diamalkan, dia akan kokoh langgeng. Maka ini mengatakan wa illa irtahal. Ilmu kalau tidak diamalkan, ya maka dia akan pergi. Dia akan pergi. Fala faidata fi ilmin ghairu muqtarinin bil amal. Maka tidak ada faedahnya ilmu jika tidak diiringi dengan amal. Fa idza ta'allama wajib 'alaihi an ya'mal. Kalau dia belajar, wajib baginya beramal. Wa illa kana fihi syubahun bil yahud. Kalau tidak, maka dia menyerupai dengan orang-orang Yahudi. Di anna al-yahud indahum ilmun wala amal. Karena orang Yahudi itu memiliki ilmu namun dia tidak beramal. Sebagaimana Allah berfirman, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu tahu amalan sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka. Maksudnya gimana ya, Mas? Kita ada nggak yang lupa sama nama-nama anak kita? Kita punya anak 9, 10. Kira-kira ada nggak Pak yang lupa ini namanya siapa? Ada nggak kayak gitu-gitu? Anaknya 9, A, B, C, D. Terus ketika dia, kamu siapa namanya lupa? Gitu ada orang tua.
Gak ada. Pasti ingat walaupun anaknya 12. Ya, saya punya ustaz itu beliau 14 bersaudara. 14 bersaudara. Ya. Dan orang tuanya tuh nggak lupa sama nama anak-anaknya. Makanya Allah menyebutkan di sini orang-orang Yahudi itu ya'rifunahu. Mereka tahu ilmu kama ya'rifuna abna'ahum. Sebagaimana mereka mengetahui mengenal nama anak-anak mereka. Tapi sayangnya mereka nggak mau beramal. Ya. Contoh, ketika Nabi Musa memerintahkan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, suruh apa? Menyembelih sapi. Apakah diperintahkan menyembelih sapi langsung disembelih? Enggak, nanya dulu. Sapi kayak gimana? Ya. Sapinya tua atau muda? Ya, dijelaskan sama Nabi Musa. Enggak tua, enggak muda. Habis itu warnanya apa? Ya, agak kekuning-kuning yang kecoklatan. Dia tanya lagi. Ya, jelaskan kepada kami sapinya itu kayak gimana? Karena sapi itu ya sulit untuk kami untuk menentukannya. Akhirnya Bang, ya pada bahuha wa maka ultimat hampir-hampir mereka tidak mengamalkan, tidak mau menyembelihnya, cuman nanya tahu tapi nggak mau mengamalkannya. Itu orang-orang Yahudi. Yang berbeda dengan orang-orang Nasara disebutkan ya mereka ya lahum amalun bila ilmin, indahum amalun. Ya, orang Nasara itu pandai beramal, namun mereka tidak memiliki ilmu. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim." Ya Allah, berikanlah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jalan apa itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Ghairil maghdub, bukan orang-orang yang dimurkai. Yaitu dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Waladhdallin, dan juga bukan orang-orang yang tersesat dari kalangan Nasara. Berarti apa? Islam adalah agama yang menggabungkan antara ilmiah dan amaliyah. Kita dituntut agar kita tidak menyerupai mereka yang beramal tanpa ilmu atau yang berilmu tanpa amal. Orang Muslim adalah orang-orang yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya, itulah jamaah yang Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka awwalu ma tus'ar bihin nar thalathatun. Orang yang pertama kali akan menjadi koreknya api neraka 3 orang, kata Nabi SAW. Yang pertama di antaranya adalah alimun ta'allamal ilma wa lam ya'mal bihi. Yaitu seorang yang berilmu, ya, seorang alim, dia mempelajari ilmu namun dia tidak mengamalkannya. Ya, la haula wala quwata illa billah. Bahkan seorang syair mengatakan wa 'alimun bi ilmihi lam ya'mal mu'adzabun min qabli ubadil wasat. Seorang alim dengan ilmunya dia tidak beramal, maka dia akan diazab sebelum diazabnya para penyembah berhala. Lihat dengan jemaah yang Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-da'watu ilaih, yaitu mendakwahkan ilmu yang sudah kita pelajari. Jemaah bapak-bapak dan ibu-ibu, perintah dakwah ini bukan tugasnya dai saja, bukan tugasnya orang alim saja, bukan. Semua kita punya porsi berdakwah sesuai dengan apa yang kita ketahui dan kita pelajari. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah." Katakan Nabi Muhammad, inilah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berdakwah. Ya, makna qul hadhihi sabili maknanya musyar ilaihi wa huwa ma jaa bihi ar-rasul min asy-syar' was-sabil wat-thariq. Ya, jadi yang dimaksud di sini sabili adalah isyarat kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW berupa syariat. Ini jalan. Karena sabil ini maknanya jalan, tarik. Ya. Ad'u ila Allah, yaitu aku berdakwah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyeru, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah. Ya jemaah, orang kalau mengajak beribadah kepada Allah, ya,
seperti para nabi, pasti tentunya ada ujiannya, ada godaan, gangguannya, itu selalu ada. Ya, maka di sini perintahkan untuk seorang dai itu ikhlas, ya, alladzi yuridu an yusilan nasa ilaihi Allah, yaitu mendakwahkan manusia agar manusia itu ya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah taala basiratin, dan berdakwah itu harus di atas basirah, di atas ilmu. Ini mudik dakwah itu butuh ilmu. Jadi Bapak Ibu bisa berdakwah kalau sudah punya ilmu, sedikit didakwahkan nggak masalah. Nggak perlu nunggu dakwah itu Ustaz harus jadi orang baik dulu baru berdakwah. Kalau gitu siapa yang berhak berdakwah kalau begitu? Kata Imam Ahmad, "Idza sakatta anta wa sakattu ana, famata ya'rifu as-saqim, ya famata ya'rifu al-jahlu min as-saqim was-sahih, min as-sahih was-saqim." Kata Imam Ahmad, jika engkau diam, aku diam, lalu kapan orang yang bodoh itu mengetahui hadis yang sahih dan hadis yang dhaif? Artinya maksudnya adalah kalau kita sama-sama diam, nggak ada yang berdakwah, lalu kapan orang mendapatkan hidayah? Kapan orang bisa mengetahui ilmu? Maka harus kita memiliki porsi berdakwah. Dakwah dengan apa Bapak Ibu? Bisa dakwah dengan akhlak yang baik. Ya, dakwah dengan akhlak itu sudah dakwah. Kadang dakwah bil hal itu lebih mudah diterima daripada dakwah bil aqwal. Apa maksudnya? Kadang dakwah dengan apa gitu ya? Kondisi atau akhlak itu lebih diterima daripada berdakwah dengan ucapan. Iya tidak Pak? Kadang kita ngomongin anak, ngomongin ya tetangga atau dakwahin keluarga, itu kalau ngomong nggak diterima. Tapi kalau kita menunjukkan dengan akhlak yang baik, kita nggak ngomong, mereka dapat ilmunya. Ya, ada anak-anak itu yang kalau didakwahin susah dikasih tahu. Ya, tapi ternyata kalau bapak ibunya mengamalkan, mencontohkan, anak itu ngikutin. Menunjukkan kalau kita dakwahnya dengan ahwal, kondisi keadaan, diterima. Ya. Lihat, ya kadang orang muslim, ya seorang Islam. Contoh misalnya, ini kisah nyata. Ada seorang mahasiswa kuliah di luar negeri. Ya, kuliahnya di negara kafir. Dia kuliah di sana Bapak Ibu. Ketika dia baju-bajunya kotor, dia bawa ke tempat laundry. Ya, di sana juga ada laundry kan. Kebetulan orang laundry ini non muslim. Lalu yang punya laundry ini kadang suka aneh katanya. Kok kalau orang Islam itu bajunya yang kotor saja masih wangi. Tapi di kalangan mereka orang-orang kafir, kalau ngasih baju itu kok bau. Lihat. Akhirnya ibu-ibu ini non muslim penasaran sama mahasiswa ini yang muslim. Ditanya, kalian itu kenapa baju kotornya saja masih wangi? Ya, sedangkan yang lainnya, mahasiswa lain, ya, yang non muslim itu kalau nganterin baju kotor ke sini, itu bau pesing, katanya bau. Mereka jauh sama sunnah ini. Iya, karena agama Islam mengajarkan kebersihan. Itu yang namanya taharah. Di Islam itu kalau mau selesai buang air kecil, dia istinja, cebok. Ya, sehingga nggak boleh ceceran menetes ke pakaian. Ternyata ibu itu takjub dengan jawaban itu. Ya, Islam ternyata mengajarkan kebersihan. Ya. Singkat cerita, dengan itu dia penasaran dengan Islam. Akhirnya dia mempelajari Islam dan akhirnya masuk ke Islam gara-gara baju kotor coba. Ya, gara-gara baju kotor. Kenapa? Dia mendakwahkan, mungkin dia nggak niat dakwah. Dia cuma hanya mengamalkan
bahwasanya Islam itu mengajarkan kebersihan. Walaupun bajunya kotor mau di laundry, nggak ada itu bau pipis bersih. Ya, karena dia menjaga ketika sholat nggak boleh ada air kencingnya menetes di celananya, pakaiannya. Ya, ini contoh real ya dalam dakwah dengan keadaan hal, dakwah dengan akhlak itu lebih mengena dan lebih mudah diterima dibandingkan berdakwah dengan lisan. Ya. Nah, jadi jemaah yang Allah itu dakwah. Ya. Dia harus bangun di atas ilmu. Jadi bapak ibu kalau sudah punya ilmu boleh untuk berdakwah. Tapi ingat berdakwah hanya sebatas apa yang sudah kita ketahui dari kebenaran. Tidak boleh berdakwah tidak didasari dengan ilmu. Ini akan tersesat, bahaya. Mendakwahkan apa yang kita ketahui tentang mengajarkan ke anak tentang kewajiban sholat. Ini kan kita sudah tahu. Kewajiban puasa, pembatal puasa. Biasanya kita udah mau Ramadan jamaah, itu harusnya bahas fikih Ramadan. Kalau bisa di rumah itu duduk bareng-bareng sama keluarga, kita bahas yuk rame-rame keluarga tentang apa itu. Baca aja baca. Ya. Pembatal puasa yang dimakruhkan ketika puasa, yang membesarkan amalan-amalan seseorang ketika berpuasa. Ya, bagaimana ketentuan wanita itu kan lebih kompleks ya. Ketika bahas tentang haid, nifas, istihadah, menyusui, hamil lagi, menyusui lagi. Itu apakah puasanya diqadha ataukah bayar fidyah? Ini lebih penting karena mempersiapkan ilmu untuk kita amalkan di bulan Ramadan. Ini penting ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya, keluarga di rumah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, yang keempat terakhir adalah as-sabru 'alal adha. Ya, yaitu bersabar terhadap gangguan di dalam berdakwah. Ya, yang namanya dakwah jemaah menyampaikan kebenaran pasti tentunya apa? Akan ada yang mengganggu. Lihat, apakah dakwahnya para nabi itu mulus-mulus saja? Enggak ada. Semua para nabi Allah perintahkan untuk mengajak kaumnya untuk menyembah Allah SWT dengan syariatnya. Ya, lihat bagaimana Nabi Ibrahim ketika berdakwah. Yang dakwahin siapa? Bapaknya. Ya, bapaknya itu pembuat patung berhala terbesar di zaman Nabi Ibrahim. Ya. Nabi Ibrahim mengajak menggunakan logika. Ya, suruh kenapa kalian menyembah patung yang nggak bisa dengar, nggak bisa ngomong. Ngapain? Diajak berbicara, berpikir. Ya, sampai akhirnya ketika itu Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung berhala ketika mereka datang, patungnya rusak. Ya, ditanya siapa yang menghancurkannya? Kayaknya Ibrahim. Ditanya apa kamu yang merusak patung-patung kami? Ya, sengaja Nabi Ibrahim sisakan satu patung yang besar, lalu diletakkan kampak di patung tersebut. Ya, suruh nanya kepada patung yang lebih besar, siapa yang merusakin patung-patungnya. Ya, setelah itu apa diketahui? Ya, akhirnya apa? Nabi Ibrahim mau dibunuh, dibakar hidup-hidup. Ya, tapi apinya Allah perintahkan menjadi dingin. Allah berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadi dinginlah engkau, ya menjadi keselamatan untuk Ibrahim. Lihat Nabi Ibrahim berdakwah. Nabi Musa jamaah ketika berdakwah, mendakwahkan Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata dia? Mau dibunuh oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya. Bagaimana Nabi Nuh berdakwah, mendakwahkan kaumnya dan anak istrinya enggan untuk ikut dakwah Nabi Nuh. Nabi Muhammad SAW, Nabi kita ketika berdakwah, apakah langsung diterima begitu saja? Tidak. Nabi diusir dulu. Ya, Nabi dimusuhi. Bahkan Nabi SAW dijadikan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Muhammad hidup-hidup atau mati, kami akan berikan 100 ekor unta.
Masya Allah. Makanya Nabi SAW pergi kan, ya hijrah ke Madinah, tapi dijadikan sembah. Dapat 100 ekor unta jauh. Kalau bawa Muhammad hidup atau mati. Ya, Nabi pergi. Nabi SAW pernah ke Taif mencari suaka. Ya, ternyata bagi dapat dilempar batu sama Taif. Ya, berat jemaah menyampaikan yang hak itu, menyampaikan agama yang hak, agama ini berat. Maka yang butuh kesabaran di dalam berdakwah. Ya. Nah, dan ternyata 4 hal ini, ilmu, amal, dakwah, dan bersabar, disebutkan oleh penulis, ya, berkata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, "Law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathu." Seandainya kata Imam Syafi'i, Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan yang menjadi hujjah, argumen untuk makhluknya kecuali hanya surat ini. Surat apa itu? Al-'Asr. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Demi waktu sesungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Illa alladziina aamanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang pertama, iman di sini artinya ya mengilmui, mengetahui, ya meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Ini ilmu, iman. Jadi semua manusia merugi kecuali ini. Yang pertama orang yang beriman. Yang kedua wa amilus shalihat, dan orang yang beramal saleh. Yang ketiga wa tawassaw bil haqqi, orang yang senantiasa berwasiat dalam kebenaran ini berdakwah. Wa tawassaw bis sabri, dan wasiat mewasiati dalam kesabaran. Kata Imam Syafi'i, seandainya Allah tidak menurunkan surat kecuali surat ini, niscaya surat ini sudah cukup untuk menjadi hujjah kaum muslimin di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu, beramal, berdakwah, dan bersabar. Dan di sini illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Disuruh apa? Berilmu, beramal, berdakwah, bersabar. Ya. Fama baluka bi baqi surah Al-Quran. Bagaimana pendapat dengan sisa surat-surat yang lain? Fal Qur'anu kulluha hujjah. Al-Quran itu semuanya hujjah, argumen. Ya. Maka bagaimana satu surat saja sudah bisa menjadi hujjah di hadapan manusia, di hadapan Allah. Bagaimana dengan sisanya yang 113 surat? Semuanya adalah hujjah bagi kita sebagai manusia. Enggak ada ceritanya nanti manusia datang kepada Allah jemaah dengan mengatakan, saya nggak bisa belajar, saya nggak tahu ilmu, nggak sampai ke saya dakwah. Nggak ada di hadapan orang yang mengatakan demikian. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala telah kami utus kepada suatu umat seorang rasul. Untuk apa? Memerintahkan sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan jauhilah taghut. Jauhilah kesyirikan. Berarti Allah sudah mengatakan apa? Sungguh telah diutus kepada setiap umat itu para nabi dan rasul. Jadi nggak ada cerita yang nanti berhujah di hadapan Allah. Dia tidak sampai ilmu kepadanya. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala 4 hal yang penting yang perlu kita pelajari ya terkait dengan agama kita. Nah, saya karena waktunya ini tidak habis dari guys. Sudah masih banyak yang kita membahas. Insyaallah kita di pertemuan berikutnya kita akan bahas melanjutkan pembahasan sedikit lagi. Ini karena terakhir Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari itu punya kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu jamaah adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Kenapa? Karena Imam Bukhari itu ulama hadis yang paling ketat di dalam menerima riwayat hadis. Sampai saking ketatnya
Imam Bukhari nggak menerima riwayat hadis dari perawi yang ketika ada binatang dia pura-pura ngasih makan. Siapa yang pernah melakukan itu, Pak? Ada kucing, meow meow meow, padahal nggak ada makanan. Ada unta, ya dikasih makanan, padahal nggak ada makanan. Saking ketatnya Imam Bukhari nggak mau menerima riwayat dari orang yang membohongi binatang. Kenapa? Sama binatang aja dia bisa berbohong, maka ke manusia juga memungkinkan tuh berbohong. Saking begitunya. Mungkin kalau kita hidup di zaman Bukhari, Pak, riwayat kita nggak diterima, Pak. Ya, riwayat hadis kita nggak diterima. Karena kita mungkin sering ada kucing meow, padahal nggak ada makanan. Ya, nah, saking ketatnya Imam Bukhari seperti itu dalam menerima hadis. Makanya di dalam Sahih Bukhari, ya, semuanya hadis sahih kecuali hanya beberapa hadis. Ya, ada yang dilemahkan oleh para ulama. Maka beliau mengatakan berilmu sebelum berkata dan beramal. Ya, beliau memulai kitab beliau Sahih Bukhari dengan ya ucapan berilmu al ilmu qabla al qawli wal amal. Nah, baik, Allah taala bisawab. Ini saja jamaah yang Allah taala. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat, menambahkan wawasan khazanah Islaman kita yang menunjukkan kita peduli dengan agama kita, yaitu dengan mempelajari ya Al-Quran, mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin ada cerita yang jawab ya. Baik Bapak Ibu sekalian, barangkali ada pertanyaan. Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak, bisa ditanyakan ke para asatidzah yang lainnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah nggak ada yang ada. Kita buru-buru pulang. Ya. Salah satu yang menjadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keberkahan dimakan bagi Rasulullah dan juga kita para pengikutnya yang ada di Quran. Saya bertanya, saya bisa memberitahu kepada kita semua kembali kalau salah satu bahan yang digunakan nanti adalah orang-orang yang ilmu, orang-orang yang berilmu. Apakah ini termasuk orang-orang yang tidak kalau orang yang begitu mereka tahu ilmunya, tapi mereka tidak beramal. Apakah ini termasuk orang yang tidak di bahan bakar atau bagaimana? Nah, hadis itu menunjukkan umum al-alim la ya'mal bi ilmihi. Ilmu orang seorang alim ini umum, bukan orang muslim saja. Semua orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya. Kalau orang Yahudi non muslim jelas, tapi ya kalau non muslim jelas. Ya, Allah yang berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Siapa yang mengatakan? Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya orang-orang ini, apa innal ladzina kafaru, orang kafir, min ahlil kitab. Ahlil kitab siapa? Al-Yahudi wa Nasara. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina, orang-orang yang bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa? Khalidina fi nari jahannam. Mereka berada di neraka jahannam khalidina fiha. Mereka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk. Ya. Ya kan? Masuk di dalamnya. Namun di dalam hadis ini lebih cenderung kepada orang mukmin. Kalau orang kafir jelas mereka mau mengamalkan, nggak mengamalkan, mereka jadi penghuni api neraka. Namun ini maksudnya orang alim, tahu ilmunya, dia tahu ilmu tentang agamanya, namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya, maka itu yang dimaksud di dalam hadis itu menjadi korek api neraka. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita. Saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara kita mengingkari suatu perbuatan atau menyampaikan kebenaran kepada teman atau keluarga atau orang lain, sedangkan kita tidak hafal dengan dalil-dalilnya? Apakah sebaiknya diam saja karena tidak menguasai ilmunya, atau harus bagaimana Ustaz? Nah, dalam mengingkari kemungkaran, ya tentunya
ya ada tahapannya. Ya Nabi SAW pernah bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah kemungkaran itu dengan tangannya. Ini kalau memungkinkan dia bisa merubah kemungkaran langsung dengan tangannya sendiri. Artinya kalau dia punya power, dia punya kekuasaan, dia bisa merubah kemungkaran dengan tangannya sendiri. Seperti seorang bapak melihat anaknya melawan kemungkaran, apakah dia diam saja? Tidak, dia hilangkan kemungkaran tersebut. Tapi kalau fa'ilam tastati, kalau dia nggak bisa menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, fabilisani, maka dengan lisannya diberikan nasihat, masukan, arahan. Nggak bisa juga dia misalnya kita mendakwakan orang yang ya mungkin tinggi kedudukannya di atas kita. Nggak bisa juga ya dengan lisan. Fa'ilam tastati fabiqalbi. Kalau nggak bisa maka ingkari dengan hati. Wadzalika adaful iman, dan itulah kata Nabi lemah-lemahnya iman, mengingkari kemungkaran dengan hati. Nah, sekarang kalau kita melihat kemungkaran ada pada orang lain, bagaimana kita menyampaikannya sementara kita nggak punya ilmu? Ya, yang pertama, maka berusaha kita belajar dulu. Ya, kita mempelajari dari sisi mana dia melakukan kemungkaran, ya belajar. Kalau nggak sempat, kayaknya waktunya nggak cukup, saya harus segera mengingkari. Boleh mengingkari melalui orang lain, mungkin kita sampaikan, ya dari ceramah-ceramah ustadz yang kredibel, yang berilmu, ya, atau kita kirimkan tulisan-tulisan kepada dia tentang ilmu yang dia lihat larangan ini adalah perkara munkar, ya, atau boleh kita berikan hadiah buku yang berkaitan dengan kemungkaran yang dia lakukan, mudah-mudahan dibaca. Ya, banyak cara-cara mendakwakan orang lain. Nggak mesti harus kita ngomong langsung di hadapan dia. Karena belum tentu kita tadi punya ilmunya, dan dia belum tentu menyampaikan. Bahkan kalau menyampaikan ternyata salah, malah jadi bumerang. Ya, maka bisa dengan cara-cara metode yang lain. Dikirim ceramah, misalnya di YouTube tentang berkaitan dengan itu, ya, atau tadi tulisan artikel dikirim ke beliau, atau tadi berikan hadiah buku dan yang lainnya, ya ini juga termasuk wasilah dalam berdakwah. Jangan kita malah diam. Ngelihat kemungkaran jemaah, kalau diam, maka kita seperti setan yang akhras, setan yang bisu. Setan bisu itu kalau melihat kemungkaran diam saja, ya, maka dia kalau Allah Subhanahu Wa Taala berikan adab, dia pun terkena adab tersebut. Kita di komplek ini jamaah melihat maksiat, diam saja, nggak ada respon, maka ketika Allah turunkan azab, Allah nggak akan hanya mengadab orang-orang yang pelaku maksiat saja, orang-orang soleh, orang-orang baiknya pun kena azab, ya, karena dia mendiamkan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Sama seperti orang yang mendiamkan kemungkaran itu seperti orang yang naik perahu. Orang-orang yang rusak, buruk itu dia berada di bawah kapal. Orang-orang yang soleh, yang baik itu berada di atas kapal. Ketika orang-orang yang buruk tadi, yang rusak, melubangi kapal, apa yang terjadi? Apa yang tenggelam hanya mereka? Semua orang-orang baik ikut tenggelam. Ya, maka harus ditumbuhkan kepedulian terhadap sesama. Kadang penyakitnya orang-orang yang tinggal bersama, saya tinggal di kompleks juga, penyakitnya apa? Kurang kepedulian terhadap tetangga. Pengennya nafsi-nafsi aja, masing-masing aja. Selama kamu gak ganggu saya nggak akan ganggu kamu. Gak musik saya nggak akan musik kamu. Ya, selama gak musik kepribadian, kayaknya mereka adem ayem aja. Padahal ini bahaya. Harus ditumbuhkan, ya, kepedulian sesama tetangga, sama-sama punya hak, yang tak hak bertetangga. Ya, jadi jangan diam melihat kemungkaran. Dia hilangkan kemungkaran dengan tangannya kalau dia punya kapasitas. Nggak bisa, nasihati dengan lisan, dengan hikmah. Kalau nggak bisa juga, maka ingkari kemungkaran tersebut dengan hati. Bahwa saya nggak bisa mengingkari kemungkaran, tapi ini hati saya mengingkarinya, itu bukan sebuah kebaikan. Nah, Allah Ta'ala bisawab.
Ada lagi? Alhamdulillah cukup ya. Baik Bapak sekalian, ya mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni dosa-dosa kita semuanya dan Allah mudahkan kita untuk beramal di bulan Ramadan. Ya, sehingga kita bisa punya target untuk mengamalkan ilmu kita di bulan Ramadan dan semoga kita termasuk orang-orang yang dibebaskan dari api neraka setiap malam bulan Ramadan. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam alaihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika